Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? Sahabat Mudi, dengan semakin bertambahnya umur, setiap orang pasti akan mengalami yang namanya jatuh bangun dalam sebuah kehidupan. Salah satu contohnya adalah jatuh cinta. Wah, jatuh cinta lagi nih bahasanya ya. Jatuh cinta dapat dikatakan sebagai salah satu momen yang paling indah dan bahagia bagi setiap insan manusia. Akan tetapi sebaliknya, bisa juga menjadi momen yang paling menakutkan. Di dalam hal tertentu, sebuah trauma akan jatuh cinta bisa dibilang hal yang sangat amat wajar. Akan tetapi sahabat Mudi, kalau kamu takut jatuh cinta sudah pada tahap yang sangat berlebihan, berarti hal yang semacam ini patut dicurigai nih. Karena bisa jadi kamu mengalami yang namanya pilophobia, atau bahasa kerennya nih, fobia jatuh cinta. Di episode Muda Mudi kali ini aku akan membahas seputaran apa itu pilophobia. Dan kali ini kita akan kupas dan bahas yang berkaitan dengan pilophobia. Sahabat Mudi penasaran? Makanya simak episode ini sampai akhir. Tetap stay tune di sini di Muda Mudi Channel, inspiring your romance and life. Oke, sahabat Mudi, kita masuk pada segmen yang pertama. Kita bahas apa sih pilophobia itu? Jatuh cinta. Emang sejuta indahnya. Jatuh cinta seringkali menimbulkan perasaan senang dan bahagia karena selalu ingin berada di samping orang yang tersayang. Namun, bagi sebagian orang, jatuh cinta merupakan hal yang menakutkan hingga menjadi fobia yang disebut pilophobia. Pilophobia merupakan sebuah rasa takut akan jatuh cinta atau menjalin hubungan dengan orang lain. Banyak orang yang menganggap jatuh cinta suatu hal yang sangat indah dan dinikmati ataupun dirasakan. Namun pernyataan tersebut jauh berbeda jika penderita fobia jatuh cinta yang mengatakannya. Mereka beranggapan jatuh cinta sesuatu ketidakmungkinan secara emosional. Perlu sahabat Mudi ketahui, fobia dapat dialami oleh siapapun. Namun umumnya kondisi fobia dapat dialami oleh seseorang semenjak kecil, masa remaja, hingga memasuki usia lebih dari 30 tahun. Ada berbagai penyebab seseorang mengalami fobia. Kebanyakan orang mungkin bisa mengatasi rasa takut yang dialaminya. Namun pada sebagian lainnya, rasa takut akan menimbulkan gejala fisik dan mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Itulah sebabnya kamu perlu waspada jika memiliki rasa takut yang berlebihan terhadap objek tertentu. Dan apapun fobianya, semua itu disebabkan oleh pengalaman traumatis dari suatu peristiwa. Dalam kasus pilophobia contohnya, si penderita pernah memiliki kisah cinta yang pahit, dan penderita mungkin aja pernah mengalami rasa sakitnya putus cinta atau jatuh cinta. Perceraian orang tuanya mungkin, menyaksikan pertengkaran antara kedua orang tuanya, dan menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan rasa takut akan jatuh cinta atau pilophobia. Lalu apakah sahabat Mudi tahu apa aja sih penyebab pilophobia itu?
Oke, tanpa berlama-lama pada segmen yang kedua ini aku akan bahas apa aja penyebab dari pilofobia. Dikutip dari Medical News Today, beberapa ahli psikologi menyatakan bahwa terdapat berbagai macam penyebab orang bisa sangat takut dan khawatir akan perasaan jatuh cinta. Di antaranya, yang pertama, sebuah insiden atau trauma. Insiden atau trauma yang terjadi saat membina sebuah hubungan yang gak stabil dan gak bertahan lama pada masa lalu, ini bisa jadi menimbulkan kekhawatiran berlebihan untuk memulai kembali hubungan asmara dengan orang baru. Selain itu, pengalaman sejak kecil juga bisa jadi salah satu penyebab dari pilofobia. Pengalaman bahwa sebenarnya penderita memiliki pengalaman negatif di masa kecilnya sepertinya bisa jadi salah satu penyebab juga. Kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua bisa jadi pemicu seseorang mengalami pilofobia dan merasa khawatir untuk memulai hubungan asmara. Selain itu, genetika juga bisa jadi penyebabnya juga loh sahabat Mudi. Meski jarang terjadi, namun beberapa orang dari pilofobia memang bisa mendapatkan kecemasan karena faktor genetik. Entah itu dari orang tua, saudara, atau kakek dan neneknya. Para ahli berpendapat bahwa banyak orang yang mungkin dilahirkan dari kecenderungan untuk menjadi lebih cemas dan mengembangkan fobia spesifik seperti perasaan jatuh cinta. Menurut seorang direktur eksekutif di Maryland House Detox, Scott DeHorty, juga berpendapat bahwa pilofobia pada umumnya lebih sering terjadi kepada orang yang memiliki trauma atau luka di masa lalu. Contohnya seperti orang-orang yang menyaksikan perceraian kedua orang tua mereka di masa kanak-kanak, mengalami segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan di rumah. Trauma semacam inilah yang biasanya membuat mereka enggan untuk mengembangkan sebuah hubungan atau berhubungan dekat dengan orang lain. Hal ini dikarenakan karena mereka memiliki rasa takut kalau orang tersebut akan melakukan hal yang serupa kepada mereka. Orang-orang yang semacam ini akhirnya mengembangkan rasa takut yang menyebabkan mereka menghindari hubungan untuk menghindari sebuah rasa sakit. Namun, semakin seseorang menghindari sumber ketakutannya, maka semakin kuat pula rasa ketakutan itu mengancam dirinya. Baik sahabat Mudi, kita masuk ke segmen selanjutnya. Bagaimana cara kita tahu kalau orang tersebut mengalami gejala pilofobia? Sahabat Mudi penasaran? Kita segera kupas dan bahas pada segmen ini. Perlu sahabat Mudi ketahui bahwa pilofobia ini bukanlah sebuah ketakutan akan jatuh cinta yang biasa dan wajar, melainkan udah pada tahap di mana pengidapnya merasa bahwa jatuh cinta merupakan sebuah hal yang sangat menakutkan di kehidupannya. Jadi bukan hanya sebuah kekhawatiran biasa untuk jatuh cinta, tapi udah sampai ke tahap takut. Selain itu, fobia ini sangat mempengaruhi perasaan sehingga dapat mengganggu kehidupan pengidapnya. Gejala pilofobia dapat bervariasi loh dari orang ke orangnya. Jadi tiap orang yang mengalami gejala ini nggak sama. Secara umum, orang yang mengalami fobia jatuh cinta mungkin mengalami gejala fisik dan emosional seperti yang aku akan sebutkan. Ketika mereka berpikir tentang cinta, mereka akan merasakan perasaan takut atau panik yang intens atau sangat berlebihan bahkan. Selain itu, mereka juga menghindari untuk memiliki perasaan emosional apapun terhadap lawan jenis. Mudah berkeringat, detak jantung meningkat dengan cepat, sulit untuk bernapas,
sulit untuk melakukan aktivitas, dan juga merasa mual. Pengidapnya mungkin menyadari bahwa ketakutan mereka ini gak wajar, tetapi mereka masih gak bisa untuk mengendalikannya. Filofobia bukanlah gangguan kecemasan sosial. Meskipun orang dengan filofobia juga dapat memiliki gangguan tersebut. Perbedaannya adalah bahwa orang yang memiliki gangguan kecemasan sosial memiliki kecemasan yang ekstrim dalam situasi sosial tertentu. Akan tetapi, filofobia mencakup berbagai konteks sosial. Lalu, sahabat Mudi, tahukah bagaimana cara mengatasi filofobia? Pada segmen yang terakhir ini aku akan membagikan gimana tips cara untuk mengatasi filofobia. Oke, tanpa menunggu waktu berlama-lama, langsung aja kita kupas dan bahas pada segmen yang terakhir ini. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi filofobia. Cara mengatasinya pun bervariasi, tergantung dari tingkat keparahan fobia itu sendiri. Pilihannya antara lain melakukan terapi, obat-obatan, dan perubahan pola hidup. Oke, sahabat Mudi, kita bahas satu persatu yuk. Oke, kita mulai pada pembahasan yang pertama, psikoterapi. Bentuk penanganan pertama yang dapat dilakukan untuk pengidap filofobia adalah dengan melakukan psikoterapi. Psikoterapi yang biasanya dilakukan adalah dengan menggunakan terapi khusus kognitif atau Cognitive Behavioral Therapy atau yang disingkat dengan CBT, yang sudah terbukti efektif untuk mengatasi ketakutan yang cukup parah. Dalam penanganan menggunakan CBT ini, terapis akan melakukan semua yang terbaik untuk membantu pengidap mengidentifikasi dari mana sumber ketakutan tersebut, mengubah pikiran, keyakinan, dan reaksi negatif terhadap sumber fobia. Jadi sangat perlu diingat loh sahabat Mudi, pentingnya mengidentifikasi sumber ketakutan dan mencari tahu apakah dari perasaan terluka atau trauma sebagai penyebab sebuah ketakutan yang terjadi. Oke sahabat Mudi, kita melangkah pada cara yang kedua, yaitu pengobatan. Dalam beberapa penanganan trauma yang cukup berat, pemberian obat-obatan yang tepat dan efektif juga dapat memberikan peran penting dalam perawatan kepada pengidap. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin meresepkan antidepresan jika masalah kesehatan mental lainnya teridentifikasi. Obat-obatan umumnya digunakan dalam kombinasi dengan terapi. Penting untuk sahabatmu diketahui bahwa perawatan ini nggak langsung berhasil pada satu sesi terapi, dan tetap memerlukan perawatan lebih lanjut dengan terapis. Terapis akan melihat perawatan mana yang sesuai dengan kebutuhan pengidap. Terapis dan pasien juga harus bekerja sama untuk menentukan rencana perawatan mana yang paling efektif. Oke sahabat Mudi, kita melangkah ke cara selanjutnya, perubahan gaya dan pola hidup. Selain menggunakan dua cara sebelumnya, perubahan pola hidup juga sangat membantu dalam menangani trauma yang cukup parah. Dokter akan merekomendasikan perubahan gaya hidup seperti olahraga, teknik relaksasi, dan strategi mindfulness untuk mengatasi filofobia. Perlu sahabatmu diingat, filofobia bukanlah sebuah fobia yang sangat mematikan dan harus ditakutkan, karena sewajarnya pasti setiap orang pernah mengalaminya semasa hidupnya. Tapi kalau kamu merasa dirimu atau teman-temanmu mengalami beberapa gejala yang aku sebutkan tadi, kamu bisa segera konsultasikan ke psikolog supaya dapat cepat ditangani, karena gangguan ini
tentu amat sangat mengganggu kehidupan sosial, bukan? Oke sahabat Mudi, sekian dulu episode Muda Mudi kali ini. Semoga episode ini membawa manfaat untuk sahabat Mudi. Buat kamu yang lagi menderita fobia terhadap jatuh cinta atau filofobia, semoga bisa cepat pulih dan gak ngerasa takut lagi buat jatuh cinta. Karena sesungguhnya jatuh cinta itu berjuta rasanya loh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Muda Mudi Channel. Juga komen, kritik, saran kami tunggu di kolom komentar. Bagikan linknya ke teman-teman sahabat Mudi ya. Keep health, stay safe, and sampai jumpa lagi di Muda Mudi next episode. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.